الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala nabiyyina wa tabaraka ta'ala ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin amin amin. Allahumma qawwi islam wa muslimin wa muslimati wa sayyidina Muhammad bidin qawim wa biflimana wa muslimin wa bi khairin nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, tepat pada hari ini, hari Idul Fitri, hari yang baik, juga datang di bulan yang baik, dihadiri oleh orang-orang yang baik. Insya Allah kita diizinkan oleh Allah dipilih di antara sekian hamba-hambanya yang masih hidup di muka bumi ini untuk menggambarkan takbir pada hari ini. Allahu Akbar. Tak sedikit di antara kita, sosok orang yang sangat dicintainya telah pergi menghadap Sang Ilahi terlebih dahulu, sehingga tak sempat bagi dirinya untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini bersama kita. Kalau andai masih ada nyawanya bagi ini, dapat kita cium tangannya, kita peluk tubuhnya yang rapuh. Tapi tak semua orang yang masih mendapatkan kesempatan itu. Terbayang wajahnya di pelupuk mata, terbayang ridho hati di lubuk hati yang terdalam.
Tak ada kata yang bisa diucap selain Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Tenggelamnya matahari kemarin sore, berpisahlah kita dengan bulan yang diagungkan oleh Allah. Kesenangan meliputi seluruh hati umat muslim. Gema takbir berkumandang di mana-mana, saling bersahut-sahutan. Semuanya mengagungkan keesaan Allah. Umat Islam bersyukur atas banyaknya nikmat yang telah Allah berikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mengapa di hari ini kita bertakbir? Mengapa di hari ini kita bertakbir? Pernahkah terpikir setelah sebulan penuh berpuasa, mengapa di Syawal ini kita bertakbir? Sejak tenggelamnya matahari kemarin sore, masuknya bulan Syawal kita bertakbir. Ada apa dengan hari ini? Bukankah setiap sholat kita juga bertakbir? Setiap rukuk kita bertakbir, setiap sujud pun bertakbir. Ada apa dengan hari ini? Ikhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kata Allah, agar kalian menyempurnakan Ramadan kalian, menutupnya dengan takbir. Siapa di sini kemarin bisa berpuasa penuh selama 30 hari? Banyak. Kenapa dia bisa berpuasa? Ada orang yang tidak berpuasa. Itu karena Allah kasih hidayah ke kita. Bukan karena kita orang baik, bukan. Tapi karena Allah yang baik ke kita. Wallahi, kalau bukan karena hidayah dan rahmat Allah, tak ada satupun di antara kita yang bersih dari dosa. Mustahil. Maka Allah katakan, walitukabbirullaha 'ala ma hadakum, agar kalian semua bertakbir kepada Allah atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian semua bersyukur kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebulan penuh kita berpuasa di bulan Ramadan, menahan makan, menahan minum, menahan syahwat. Untuk apa? Untuk apa Allah mencarikan puasa kepada hamba-hambanya? Apa sekedar agar hamba-hambanya bisa menahan lapar, menahan haus, mengendalikan hawa nafsu? Apanya untuk itu? Maka dikatakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semua untuk berpuasa seperti diwajibkannya orang-orang sebelum kamu, agar kalian semua bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Tujuan puasa Ramadan ialah supaya kita semua menjadi bertakwa, dengan harapan setelah melewati bulan Ramadan ketakwaannya terus bertambah. Yang sebelumnya sholat fardunya berantakan, kadang sholat kadang tidak, tapi setelah ditempa sebulan penuh di bulan Ramadan, sholat fardunya membaik. Yang sebelumnya jarang sekali melaksanakan sholat sunnah, setelah melewati bulan Ramadan menjadi terbiasa mendirikan sholat sunnah. Sebagian di antara kita ada yang sudah berpuasa 10 tahun, ada yang sudah berpuasa 20 tahun, ada yang sudah berpuasa 30 tahun bahkan lebih. Tapi pernahkah kita berpikir, sudahkah aku bertakwa? Sudahkah ibadahku meningkat? Apakah puasaku kemarin telah memberikan dampak kebaikan ke dalam diriku sehingga ketakwaanku terus meningkat? Atau ternyata jangan-jangan puasa kita kemarin hanya menjadi tradisi dan budaya belaka yang kita jalani, sehingga tak ada dampak apapun ke dalam diri kita. Allah mencarikan puasa kepada hamba-hambanya dengan harapan setelah melewati Ramadan dan Ramadan, dari satu Ramadan ke Ramadan lain yang lainnya, agar ketakwaannya terus meningkat. Tapi tatkala ketika seseorang menjalani puasa dan tak ada perubahan dari tahun ke tahun, sesungguhnya dia hanyalah menjalankan tradisi dan budaya belaka. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Puasa adalah ibadah yang sangat rahasia. Hanya kita dan Allah yang tahu kalau kita berpuasa atau tidak.
Puasa itu adalah ajaran tentang bagaimana kita seharusnya beriman kepada Allah dengan iman yang sebenarnya. Orang-orang akan cenderung malu berbuat maksiat ketika ada orang lain. Iman itu soal kedaulatan. Itu artinya kita percaya, yakin bahwasannya ada Allah yang selalu mengawasi kita. Orang-orang akan malu berbuat maksiat ketika ada orang lain. Allah akan tersinggung ketika hamba-hambanya malu berbuat maksiat karena ada orang lain, tapi tidak malu berbuat maksiat karena ada Allah. Sedangkan Allah selalu bersama kita, la yanamu. Allah tidak pernah tidur. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimahullah. Pada zaman ini, zaman di mana penuh dengan fitnah, keimanan diuji, keimanan dicoba, orang-orang berpaling dari agama Allah, lebih memilih aturan-aturan manusia. Tatkala ketaatan menjadi hinaan, bahkan kata Nabi, hadis dari Abdullah bin Mas'ud, kalqabid al-jamr, orang yang berpegang teguh dengan agama Islam seperti orang yang memegang bara api di tangannya. Maka setelah ini, umpamanya di kalangan anak-anak muda sekarang, anak muda kalau nggak pacaran nggak keren, perempuan kalau nggak joget-joget depan kamera nggak gaul, perempuan yang menutup aurat dengan hijab dibilang kuno, ngajak orang sholat dibilang so alim, mengajak menolak maksiat dibilang so agamis. Ini baru gambaran kecil yang terjadi di antara kita. Maka setelah ini, tugas orang tua adalah untuk memastikan, mendidik, menanamkan ke dalam anak-anak kita semua agama. Maka dikatakan cara menghancurkan peradaban itu ada 3 cara. Yang pertama, hancurkan keluarga. Yang kedua, hancurkan pendidikan. Ketiga, hancurkan wibawa tokoh panutan. Untuk menghancurkan keluarga, maka singkirkanlah para ibu di dalam keluarga. Buat ibu-ibu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaannya, buat ibu-ibu sibuk dengan handphonenya sehingga melupakan pendidikan anaknya. Sedangkan di dalam pendidikan Islam, peran ibu sangatlah penting. Ibu akan menjadi madrasatul ula, akan menjadi sekolah pertama bagi anaknya, tempat menanamkan, membentuk agama dan akhlak pada anaknya. Maka hal ini yang menjadikan pentingnya memilih istri yang beragama lagi berpendidikan. Untuk menghancurkan pendidikan, maka perhatikanlah guru-guru. Jangan biarkan masyarakat menghargai jasa guru. Remehkan kedudukan mereka agar guru tidak menghargainya. Seorang guru yang bersusah payah berjuang membangun bangsa, membangun pendidikan bangsa, yang membangun moral anak bangsa, mereka dihargai tak seberapa dibandingkan mereka artis-artis yang muncul di TV, yang muncul di film. Tak sedikit dari mereka yang malah mencontohkan, mempertontonkan hal yang tidak benar, yang akhirnya ditiru oleh anak-anak. Mereka yang malah menghancurkan moral anak bangsa lebih dihargai di sisi orang-orang. Dan untuk menghancurkan wibawa tokoh panutan, maka perhatikanlah para ulama dan pemikir. Buatlah tuduhan-tuduhan kepada mereka, batasi pergerakan mereka, buat masyarakat ragu kepada mereka, sampai tak ada seorang pun yang mendengar dan mengikuti ucapannya. Dari ketiga hal tersebut, mana yang belum terjadi? Yang mana belum terjadi? Semuanya sudah terjadi di antara kita. Lantas setelah mengetahui ini, akankah kita akan terus berdiam diri, membiarkan semuanya terjadi? Maka sadarlah bahwa peradaban kita sekarang sedang terancam. Hadirin jami'il fitri rahimahullah. Sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Kalian mengira kalian bisa masuk surga, ketawa-ketawa, foya-foya, maksiat di mana-mana, jalan ke sana, jalan ke sini, padahal kalian belum pernah ditimpa seperti apa yang menimpa orang-orang sebelum kamu, yang ditimpa dengan kelaparan, penyakit, dikasih bala, musibah, wazulzilu, dan digoncangkan keimanan mereka seperti dirasakan oleh para sahabat Nabi. Mereka yang hendak mengatakan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mereka yang mengatakan syahadat dihina, disiksa, bahkan ada yang diletakkan batu di atas perutnya, ditimpa perutnya dengan batu yang besar karena hanya mengucapkan la ilaha
illallah. Seperti dialami sahabat Bilal bin Rabah, sampai Rasul dan orang-orang yang bersama Rasul semuanya mengatakan, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah turun? Saking beratnya cobaan yang Allah berikan kepada mereka, saking banyaknya cobaan yang Allah berikan kepada mereka. Maka di hari ini, jika ada di antara kita yang hendak mendirikan sholat, apakah perlu kita sembunyi-sembunyi karena takut dibunuh? Kita sekarang sedang merayakan Idul Fitri, apa perlu sembunyi-sembunyi karena takut diserang oleh pasukan Abu Jahal? Apakah perlu? Apakah kita pernah merasakan kesengsaraan seperti yang dirasakan orang-orang sebelum kita? Tentu tidak. Lantas, alasan apa lagi yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Maka ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu maha dekat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan pemurah, gemar memberi maaf. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma la tada' lana dzanban illa ghafartah. Ya Allah, izinkan kami jika ada di antara kami hari ini datang mendekat kepadamu membawa lumuran dosa, mohon jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Duhai Allah, jika ada yang hadir di tempat ini membawa kegelisahan di jiwanya, mohon jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah memberi ketenangan dalam jiwanya. Allahumma asir wa yasartah. Ya Allah, jika ada salah satu di antara jamaah Idul Fitri ini membawa kesulitan dalam hidupnya, sulit rumah tangganya, pekerjaannya, belajarnya, kehidupannya, maka mohonlah ya Allah, dengan ketulusan amalnya, angkatlah ya Allah dan mudahkan segala kesulitan hidupnya. Wala maridun illa syafaitah. Ya Allah, jika ada di antara kami, kerabat kami, kawan kami, saudara kami, ibu bapak kami sedang Kau uji dengan penyakit seberat apapun penyakitnya ya Allah, maka mohon angkatlah, sembuhkan penyakitnya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al baldatana baldatan aminatan mutmainatan ya'ti rizquha ragadan min kulli makan wa la taj'alha qaryatan adaq Allahu libasal ju'i wal kufri wal isyan. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Ya arhamar rahimin irhamna ya dzal jalali wal ikram. Amitna ala dinil Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.